semua, kenalin nama aku Tasyatul Fitria. Senang banget nih bisa ketemu kalian di video analisis untuk UAS Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Ini adalah video kedua aku dan kali ini aku pengen ngobrol santai tapi berisi soal kejadian yang lagi bikin kita semua tuh sedih gitu. Yaitu bencana banjir dan longsor besar di Sumatera di akhir tahun 2025 ini. Mungkin kita tuh sering lihat di berita soal kerusakan fisiknya aja gitu. Tapi sebagai mahasiswi pendidikan sosiologi, aku tuh pengen narik ini tuh ke ranah yang lebih dalam, yaitu soal tata kelolahan bantuan, terus juga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kenapa sih ada daerah yang dapat bantuan banyak, tapi ada yang gak dapet sama sekali juga gitu. Dan kenapa kita tuh kadang ragu gitu buat donasi. Nah, maka dari itu, yuk kita bedah satu-satu. Nah, sebelum kita bahas ke teknik bantuannya gitu, aku tuh pengen ngasih sedikit perspektif sosiologi. Kenapa sih kita tuh perlu bahas tata kelolahan gitu? Karena dalam sosiologi, bencana itu tuh bukan cuma soal alam yang lagi marah, tapi juga soal seberapa siap sih struktur sosial kita menghadapinya. Contohnya tuh kayak di Sumatera, tantangannya tuh bukan cuman hujan atau longsor, tapi soal keadilan distribusi. Artinya gimana sumber daya yang ada gitu dibagi secara adil. Nah, seringkali juga kelompok yang punya koneksi atau tinggal di kota itu tuh lebih gampang dapat bantuannya daripada masyarakat adat atau warga di pelosok gitu. Nah, ketimpangan inilah yang sering memicu konflik sosial saat masa tanggapan darurat. Jadi, tata kelolahannya tuh fungsinya buat meminimalisir kecemburuan sosial tadi. Di sini ada beberapa fakta. Berdasarkan data terbaru, wilayah Sumatera, khususnya di beberapa titik di Aceh dan Sumatera Barat, mengalami kelumpuhan total akibat banjir bandang. Puluhan ribuan orang mengungsi dan akses logistik terputus. Di momen krisis kayak gini, solidaritas masyarakat Indonesia itu emang luar biasa. Bantuan datang dari mana-mana, pemerintahan, LSM, sampai penggalangan dana lewat influencer. Tapi sosiolog selalu bilang, niat baik aja nggak cukup kalau nggak dibarengi sama sistem yang kuat. Masalah pertama yang muncul di lapangan biasanya adalah miskoordinasi. Bantuan numpuk di posko yang gampang diakses, tapi sementara saudara kita yang di pelosok sering banget terabaikan. Poin pertama yaitu tata kelola. Dalam ilmu sosial, tata kelola bencana yang buruk sering terjadi karena adanya asimetris informasi. Apa itu? Jadi, kondisi di mana lembaga pengolahan bantuan punya informasi yang gak diketahui sama donatur atau korban. Akibatnya apa sih? Ya terjadi ketimpangan distribusi secara kritis. Kita bisa lihat kalau tata kelolahan bantuan di Sumatera kemarin masih sering bersifat top-down atau satu arah. Padahal seharusnya melibatkan pengetahuan lokal masyarakat setempat agar bantuan yang dikirim itu tepat sasaran. Misalnya, kirim bantuan air bersih dan sanitasi di titik yang paling membutuhkan. Bukan cuma kirim mie instan ke semua tempat secara pukul rata. Ngomong-ngomong soal tata kelolahan, ada satu fenomena yang sering aku perhatiin gitu di berita bencana Sumatera kemarin, yaitu banyaknya lembaga yang balapan pengen kelihatan paling peduli gitu, paling membantu. Tapi di sisi lain ini tuh bagus banget ya karena banyak masyarakat yang dipedulikan. Tapi di sisi lain kalau tujuannya cuma buat konten gitu atau pencitraan politik, ini tuh malah merusak esensi bantuan itu sendiri gitu. Nah, secara sosiologis ini tuh bisa menciptakan komodifikasi bencana gitu, dimana penderitaan korban malah dijadikan alat untuk menaikkan reputasi lembaga. Nah, akibatnya bantuan yang dikirim seringkali tuh nggak sinkron sama kebutuhan asli warga tersebut gitu. Nah, inilah kenapa koordinasi satu pintu itu krusial banget supaya nggak ada perebutan panggung di tengah duka masyarakat.
Masuk ke poin kedua, yaitu akuntabilitas. Ini tuh adalah satu kata kunci kalau kita bicara tentang tanggung jawab di era digital, pasti tuh setiap orang adalah pengawas gitu. Nah, kita kenal dengan istilah audit sosial, di mana tuh masyarakat tuh punya gitu kekuatan buat menuntut transparansi gitu secara langsung lewat media sosial. Nah, coba teman-teman lihat di layar ini. Aku lagi buka salah satu platform donasi. Lembaga yang akuntabel itu pasti punya kolom update atau laporan penyaluran gitu. Di sini kita bisa lihat uang sekian rupiah dibelikan barang apa dan dikirim kemana gitu. Tanpa adanya laporan detail kayak gini, publik tuh bakal bertanya-tanya. Akuntabilitas itu bukan cuma soal nggak korupsi, tapi soal membuktikan bahwa amanah publik dikelola secara profesional. Kalau laporannya buram, ya jangan salahin kalau nanti muncul sentimen negatif dari netizen. Nah, semua itu muaranya ke kepercayaan publik. Dalam sosiologi, kepercayaan ini adalah bagian dari modal sosial. Kalau publik percaya sama lembaga pengelola bencana, modal sosial kita tuh kuat. Bantuan tuh bakal terus mengalir. Tapi hati-hati, ada risiko yang namanya empati atau kelelahan empati kalau masyarakat sering disuguhi drama tata kelolahan yang berantakan atau isu bantuan yang gak sampai, mereka tuh bakal lelah gitu dan jadi apatis. Di kasus Sumatera ini kita bisa lihat kalau kepercayaan publik itu bersifat cair. Begitu ada satu isu ketidakterbukaan, efeknya tuh bisa ngerusak semangat gotong royong skala nasional. Jadi menjaga kepercayaan itu tuh sangat penting dengan menjaga ketersediaan pangan di pengungsian. Nah, sebagai mahasiswi, aku tuh ngelihat kalau misalnya kepercayaan publik itu tuh kepercayaan publik itu tuh sekarang tuh ada di tangan kita gitu. Generasi yang melek digital, kita tuh punya kekuatan untuk apa aja gitu yang kita lakuin. Bisa kayak lewat HP, kita tuh bisa ngecek bener gak sih bantuan itu tuh sampai, atau bener gak sih laporan itu sesuai fakta gitu. Nah, kekuatan netizen inilah yang sekarang jadi polisi sosial buat lembaga-lembaga bantuan. Jadi, menurut aku, ini tuh adalah bentuk kemajuan dalam modal sosial kita gitu. Nah, kita tuh nggak cuma nyumbang, tapi tuh kita punya instrumen buat pastiin akuntabilitas itu tuh berjalan. Jadi, kedepannya tuh kepercayaan publik nggak cuma dibangun lewat iklan atau lewat medsos gitu, tapi lewat keterbukaan data yang bisa diakses sama siapa aja dan kapan aja. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih rekomendasinya? Nah, rekomendasi menurut aku untuk penanganan bencana Sumatera ini, kita tuh harus jadi titik balik buat kita bikin sistem informasi bantuan terpadu. Kita tuh kayak butuh platform satu data yang bisa diakses siapa aja gitu secara real time, biar nggak ada yang namanya lagi asimetris informasi gitu, dan biar publik tuh bisa melakukan audit sosialnya secara mudah. Sebagai penutup, bencana memang takdir ya, tapi cara kita mengelola bantuan itu adalah pilihan dan tanggung jawab. Mari kita mari kita tetap kritis gitu, tapi juga tetap peduli. Makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Aku Taskia Fitria, pamit undur diri. Semoga analisis ini bermanfaat dan saudara kita di Sumatera bisa segera pulih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!